Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang selama ini memberikan makan kepada kamu sudah meninggal. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Sayyidina Rasulullah SAW yang engkau selalu caci setiap harinya. Jadi metode yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW adalah suatu hal yang betul-betul bisa meluluhlantahkan hati daripada orang Yahudi tersebut. Yang tadinya sangat membenci kemudian berubah. Pada saat itu dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Dan hal-hal ini yang perlu kita kembangkan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan nikmat-Nya pada sore hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana kita untuk menjaga dan merawat kebersamaan, tali silaturahim dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya hingga hari kiamat. Dan semoga kita semua mendapatkan anugerah syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu-pintu rizki dan keberkahan untuk kita semua. Keberkahan hidup, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, serta mengabulkan apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Al-Hadiniyah, As-Salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi. Kepada yang terhormat Bapak Toto Priyananto, kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta seluruh masyarakat Indonesia di Karachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pertemuan kita kali ini tidak dapat dilakukan secara tatap muka, secara langsung, akibat masih merebaknya pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan makna dari rasa kebersamaan dan ukhuwah di antara warga negara Indonesia. Sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang merasa dirinya Muslim pasti sadar akan hal tersebut. Namun masih banyak
yang mengartikan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam arti sempit. Perintah Islam untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan tidak dibatasi oleh apapun. Artinya kita harus menjadikan Rasulullah sebagai panutan serta suri teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, substansi dari peringatan Maulid Nabi adalah meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimanapun kita berada dan profesi apapun yang kita tekuni. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan bermasyarakat seperti saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang bebas, sehingga sangat penting untuk menjaga akhlak pribadi dimanapun seseorang itu berada. Misalnya dalam berkomunikasi dengan orang lain dan menjadikan Islam sebagai rahmat serta kebaikan bagi semua. Bukan hanya rahmat bagi diri sendiri, keluarga, tapi juga masyarakat dan sesama manusia, bahkan juga sesama makhluk hidup di alam semesta. Karena yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali ke kita sebagai umat yang jujur, dapat dipercaya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadilah sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meneladani setiap aspek kehidupan Rasulullah SAW agar kita menjadi soleh secara individu dan soleh secara sosial sebagai buah dari kecintaan kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Berdasarkan sejarah Rasulullah yang dilingkupi keluhuran akhlak, seharusnya hal tersebut menjadi bahan refleksi agar perilaku kita betul-betul bisa meneladani akhlak Rasulullah, meresapi, mengamalkan, dan mereaktualisasi cara Nabi Muhammad dalam menunjukkan akhlak yang luhur kepada semua pihak, sesungguhnya dapat menjadi sistem penangkal diri kita dari berbagai intrik serta muslihat yang selalu berupaya memanfaatkan kelemahan umat Islam sebagai amunisi kepentingan maupun kekuasaan diri sekelompok orang. Semoga momentum Maulid Nabi ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk mengedepankan akhlak dalam beragama daripada mengedepankan emosi dan egoisme keakuan. Mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian bahwa Islam adalah agama yang selalu membawa kesejukan, mengambil jalan tengah, dan memberikan solusi terhadap persoalan kemanusiaan. Keteladanan Rasulullah SAW perlu dicontoh dalam membangun integritas pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara yang unggul dan maju dalam bingkai keimanan dan kemanusiaan. Kita semua berkeyakinan dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW, negara kita yang diberikan anugerah berupa kemajemukan masyarakat
dan budayanya ini dapat menjadi bangsa yang beradab, makmur, sejahtera, dan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konjen. Benar sekali apa yang telah disampaikan Bapak Konjen dalam sambutan beliau, bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang patut dijadikan teladan bagi kita semua. Beliau adalah teladan terbaik. Tiada sebaik-baik teladan selain Rasulullah SAW. Karena di dalam diri beliau berpadu kecerdasan akal, kelembutan hati, kemuliaan akhlak, keteguhan jiwa, kefasihan lisan, kekuatan fisik, dan puncak-puncak kebaikan lainnya. Maka terungkap dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu. Dalam 63 tahun kehidupan Rasulullah SAW, beliau pernah menjadi seorang kaya raya sehingga bisa menjadi panutan bagi orang kaya bagaimana membelanjakan hartanya. Beliau juga pernah menjadi miskin sehingga bisa menjadi panutan bagaimana menyikapi kemiskinan. Beliau juga pernah menjadi seorang pemimpin negara Islam dengan ibu kota di Madinah sehingga bisa menjadi acuan bagi seorang pemimpin bagaimana memimpin rakyatnya dengan adil. Di lain itu, beliau juga seorang perintis pejuang kemanusiaan, pribadi berakhlak mulia, serta seorang suami dan ayah yang teladan. Untuk lebih jelasnya, hadirin sekalian, bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah hadir bersama saya di studio Clifton Kajian Karachi, Ustaz Muhammad Asri, yang akan menyampaikan tausiah ataupun mau'izah hasanah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam berbangsa dan bernegara. Silakan Ustaz Asri. Terima kasih Syekh Munzir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-barzakhu bainal butuni waz zuhur wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liyutammima makarim al-akhlaq. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa ila akhir ayat. Yang terhormat Bapak Konjen RI Karachi, Bapak Toto Priadapto, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan keluarga insyaallah. Yang terhormat para pejabat KJRI Karachi, Bapak-bapak dan saudara-saudara warga negara Indonesia domisili sini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di acara Zoom, di acara virtual dalam hal memperingati Maulid Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan sama-sama menyelami, kita akan sama-sama mengkaji satu sosok yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai panutan kita semua dalam semua aspek kehidupan kita, dalam segala lini kehidupan kita, bahwa sosok ini kita bisa memetik apa saja, tergantung dari profesi, tergantung dari posisi apa yang kita miliki. Bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok multidimensi. Bahwa beliau adalah seperti yang saya sampaikan di awal pembukaan, bahwa bainaz zuhuri wal butun, bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memiliki sisi jasadiyah, sisi material, dan sisi rohania atau sisi maknawi. Dalam hal bertindak, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berasaskan pada dua kategori tersebut, dua asas tersebut, zahiriyah wa ma'nawiyah. Olehnya itu kita sekarang dihadapkan kepada sosok yang memiliki dua dimensi atau mungkin lebih, multidimensi. Bahwa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya dalam sebuah hadis disampaikan, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nabiyan wa Adam bainal ruhi wal jasad. Dalam sebuah hadis riwayat lain disampaikan bahwa kuntu nabiyan wa Adam bainat tini wal ma. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa saya sudah menjadi nabi sebelum proses kejadian alam, sebelum proses kejadian Adam alaihissalam. Saya sudah menjadi nabi, Adam pada waktu itu masih proses peniupan ruh, antara ruh dan jasad. Artinya sosok yang ingin kita pelajari, sosok yang ingin kita teladani adalah sosok multidimensi, betul-betul komplit, betul-betul multi segalanya, bahwa betul-betul semuanya dapat kita temui dalam kehidupan beliau. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 25 tahun beliau seorang saudagar yang memiliki apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau seorang pemuda yang kaya, bahkan beliau seorang suami yang memiliki, ada yang mengatakan 15 istri, ada yang mengatakan 13 istri, ada yang mengatakan 11 istri, ada yang mengatakan 9 istri, dan hadis ini yang mu'tamad. Bahkan beliau juga sekaligus menjadi seorang ayah daripada seorang anak yang paling dicintainya adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha au alaihissalam. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, warga negara Indonesia domisili sini yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Target kita insya Allah pada kesempatan ini adalah bagaimana menghadirkan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas kita. Bukan sekadar kita mengatakan bahwa saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita betul-betul harus menghadirkan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ada orang yang mengatakan saya seorang sunni, saya seorang yang mengamalkan sunnah-sunnah daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam perilaku sehari-harinya, perilaku kehidupan dia dalam berumah tangga, kehidupan dia dalam bertetangga, kehidupan dia dalam bernegara, kehidupan dia dengan seorang pimpinannya atau dengan seorang, bukan sebatas duniawi. Planning yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarah pada hal-hal yang bersifat atau yang beraliansi ukhrawi. Apapun yang Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus beraliansi ukhrawi. Artinya rentetan demi rentetan, perilaku demi perilaku yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalunya beraliansi atau berafiliasi kepada konsep-konsep syariah yang mengarah pada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Olehnya itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu standar yang harus kita, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita bernegara, kehidupan kita bertetangga, kehidupan kita sesama, itu harus kita melakukan perilaku tersebut itu aliansinya, targetnya adalah ukhrawi. Jadi bukan semata-mata duniawi. Seorang ayah misalkan mencari rezeki untuk kehidupan anaknya, mencari rezeki kepada kedua orang tuanya atau istrinya yang ada di rumah, target yang dia lakukan adalah harus memiliki target bahwa dia melakukan pekerjaan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena urusan nantinya adalah urusan akhirat, bukan karena bersifat duniawi semata, tetapi lebih dari duniawi. Itu yang selalu dilakukan Rasulullah. Ketika Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur para istrinya, ketika Sayyidina Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya,
Ketika Sayyidina Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabatnya, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW itu selalu beraliansi atau berasaskan pada yang bersifat ukhrawi. Baik. Kalau kita perhatikan tema yang diusung oleh Pensosbud Penerangan Sosial dan Budaya, bahwa meneladani akhlak Sayyidina Rasulullah SAW dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya rasa ini cakupannya terlalu luas. Akan tetapi saya akan mencoba mengkerucutkan pada bagaimana kita mencontoh Sayyidina Rasulullah SAW dalam hubungan keluarga beliau, dengan kehidupan beliau dengan istrinya, ke istri-istri beliau, dengan kehidupan beliau dengan anak-anak beliau, dengan kehidupan beliau yang ada di sekeliling beliau. Itu yang kita kerucutkan. Karena kalau kita berbicara masalah berbangsa dan bernegara, itu saya rasa terlalu luas. Olehnya itu kita kerucutkan kehidupan beliau, mencontoh, meneladani Sayyidina Rasulullah SAW dalam hal satu unit dalam berbangsa, yaitu Rasulullah SAW berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak Sayyidina Rasulullah SAW. Seperti yang saya sampaikan Bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Sayyidina Rasulullah SAW memiliki istri. Kita pakai pendapat yang mu'tamad 9, dari Sayyidatuna Khadijah, kemudian Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sauda, kemudian Ummi Habibah, kemudian istri-istri beliau. Itu ada satu titik yang perlu kita pahami, terutama yang laki-laki. Kadang-kadang tindakan yang atau perilaku atau tindakan yang diambil atau yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW ketika beristri lebih dari 4 atau maksimum seperti yang disampaikan oleh ulama kita 9 yang mu'tamad, ada yang mengatakan bahwa dalam Islam itu kita dileluasakan untuk melakukan poligami. Tapi titik yang harus kita perhatikan di sini, Bapak yang dimuliakan Allah, adalah bahwa Sayyidina Rasulullah SAW melakukan poligami ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal. Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatuna Khadijah tidak pernah menduakan beliau. Begitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Khadijah, sampai kurang lebih umur pernikahan beliau selama 25 tahun. Sayyidina Rasulullah pada waktu itu di 5 tahun, kemudian Sayyidatuna Khadijah pada waktu itu 40 tahun, kemudian beliau melakukan pernikahan, kemudian melahirkan beberapa anak, diantaranya adalah Sayyidatuna Fatimah alaihissalam, sampai ini memberikan kepada kita stimulasi pemahaman bahwa bagaimanapun Sayyidina Rasulullah SAW diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan poligami, tapi beliau selalu menjaga hati daripada Sayyidatuna Khadijah. Beliau selalu menjaga perasaan Sayyidatuna Khadijah. Dan setelah itu beliau baru melakukan poligami. Dan perlu dicatat Bapak yang dimuliakan Allah, bahwa dalam memberikan perlakuan Sayyidina Rasulullah SAW kepada istri-istri, beliau betul-betul melakukan suatu contoh yang perlu kita teladani sama-sama. Beliau betul-betul adil dalam istri-istri yang lainnya. Kita kadang-kadang hanya memiliki istri satu, akan tetapi tidak mampu melakukan berbuat adil kepada istri kita. Kadang-kadang kita menyakiti istri kita, kadang-kadang kita menyakiti hati istri kita. Kadang kita tidak melupakan untuk membuat atau menghibur hati istri kita. Akan tetapi yang Sayyidina Rasulullah SAW ajarkan, yang Sayyidina Rasulullah SAW contohkan adalah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak pernah menyakiti istrinya. Beliau bercanda dengan para istrinya. Beliau berlaku adil dengan pada istrinya. Bahkan dalam riwayat disampaikan bahwa semua atau setiap istri mendapat giliran di setiap malamnya. Bahkan ketika Sayyidina Rasulullah SAW melakukan perjalanan, beliau selalu mengundi istrinya siapa yang berhak untuk melakukan perjalanan bersama dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Bukan saja berlaku adil, tapi Sayyidina Rasulullah SAW sangat-sangat romantis terhadap istri-istri beliau. Bahwa Sayyidina Rasulullah SAW seperti yang disampaikan Sayyidatuna Aisyah, bahwa
Sayyidina Rasulullah SAW pernah mandi dalam satu bejana berdua dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kita tanya Bapak yang dimuliakan Allah, pernah nggak kita mandi bersama dengan istri kita dalam satu bejana? Bahkan dalam riwayat lain disampaikan Sayyidina Rasulullah SAW ketika Sauda ingin menaiki untanya, Sayyidina Rasulullah SAW buka atau membentangkan sebang beliau, kemudian dihantarkannya Ummul Mukminin ke untanya. Banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW tentang contoh-contoh bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Demikian halnya istri-istri daripada Sayyidina Rasulullah SAW selalu memberikan contoh. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin selalu memberikan contoh kepada istri-istri bahwa jangan pernah menyakiti hati suami. Jangan pernah berlaku kasar atau suara lebih besar daripada suara suami. Jangan pernah mendahului suami, karena itu yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin. Ini merupakan suatu contoh yang kompleks yang diberikan kepada kita semua. Artinya semua kehidupan dari zaman Sayyidina Rasulullah SAW kemudian sampai beliau wafat itu merupakan salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa kalau ingin mencontoh sesuatu kehidupan, contohlah Sayyidina Rasulullah. Contohlah kehidupan Sayyidina Rasulullah, bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW melakukan aktivitas dalam sehari-harinya. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Bahwa generasi yang paling unggul, generasi yang paling makmur, generasi yang paling pionir adalah generasi daripada Sayyidina Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Artinya ketika seorang sahabat melakukan dosa-dosa, itu merupakan contoh kepada kita. Ketika para sahabat melakukan suatu kebaikan, itu juga menjadi contoh kepada kita yang harus kita teladani. Olehnya itu, karena Sayyidina Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka sebagai rahmat bagi alam semuanya, sebagai rahmatan lil alamin, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu adalah ma'fu'an, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi contoh suri teladan kepada generasi selanjutnya. Dari generasi Sayyidina Rasulullah, kemudian generasi tabi'in, generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'in, sampai kepada generasi kita sekarang ini, seperti yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, akan datang suatu kaum, suatu umat di mana umat itu disampaikan oleh Sayyidina Rasul, mereka adalah saudara saya. Suatu waktu Sayyidina Rasulullah SAW menangis karena kerinduan yang mendalam, rindu akan datangnya suatu generasi. Para sahabat pada waktu bertanya, Rasulullah, lima tabki, kenapa engkau ya Rasulullah menangis? Kata Sayyidina Rasulullah, saya sangat merindukan saudara saya. Apa kata Sayyidina Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alaysa nahnu sadiquka akhuka, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian adalah sahabat saya. Saudara saya adalah generasi yang akan datang, yang betul-betul memperjuangkan perjuangan Islam seperti apa yang diperjuangkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu semua ulama ketika mengomentari di sini bahwa generasi itu adalah generasi timur. Mudah-mudahan Indonesia merupakan generasi yang seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencontohi kehidupan Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau sebagai seorang ayah, tadi sebagai seorang suami, saya ulangi bahwa menjadi seorang suami, beliau Sayyidina Rasulullah selalu menghibur hati-hati istri-istri beliau. Beliau selalu menghargai istrinya, tidak pernah membentak istrinya, tidak pernah memukul istrinya, bahkan selalu memberikan yang terbaik, baik itu pakaian, baik itu kata-kata, baik itu nafakat yang lainnya. Sayyidina Rasulullah SAW memberikan selalu yang terbaik, tidak selalu memaksimalkan apa yang akan diberikan kepada istri-istri dan kerabat-kerabat, bahkan anak-anak Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau sebagai seorang ayah, Masya Allah, dalam riwayat disampaikan bahwa Sayyidatuna Fatimah bud'atun minhu. Sayyidah Fatimah adalah merupakan bagian daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Ketika Sayyidatuna Fatimah datang kepada beliau, beliau langsung bangkit. Ini seorang perlakuan seorang ayah kepada anaknya.
Sayyidatuna Fatimah datang mendatangi Sayyidina Rasulullah, Rasulullah bangkit kemudian datang menghampiri Sayyidatuna Fatimah, mencium Sayyidatuna Fatimah, mencium pada kepalanya, kemudian mengajaknya duduk di dekat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya, seorang anak ketika ayahnya datang, Sayyidatuna Fatimah juga melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya contoh-contoh yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suri tauladan yang perlu kita perhatikan sehingga mampu menjadikan unit terkecil dalam berbangsa ini mendukung daripada kehidupan berbangsa dan negara. Kita perbaiki ranah kehidupan kita dalam kehidupan berumah tangga. Kita perbaiki kehidupan kita dalam memperlakukan tetangga-tetangga kita. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, tetangga itu adalah 40 dari kiri, 40 dari kanan, 40 dari depan, 40 dari belakang. Itu adalah tetangga menurut apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah. Perbaiki hubungan kita dengan tetangga, insya Allah ini akan menjadi suatu fondasi dalam berbangsa dan bernegara. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan kembangkan materi ini dalam bentuk diskusi, dalam bentuk pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insya Allah bisa memberikan manfaat dan memberikan efek dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana berhubungan dengan teman kita, apalagi dalam konteks kita yang kecil ini yang berada di Karachi. Kita semuanya bersaudara, kita semuanya saling harus membantu satu sama lainnya. Kita jauh dari Indonesia, artinya dalam lingkup ini Sayyidina Rasulullah SAW selalu memberikan contoh terbaik kepada sahabatnya dan kepada umatnya, insya Allah, bahwa saling membantu satu sama lain adalah suatu hal yang harus kita lakukan demi kemaslahatan umat. Bahwa ketika Sayyidina Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau melakukan ta'akhi, artinya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kaum ansar merupakan bahkan saling mewarisi satu sama lainnya, sampai datangnya ayat-ayat mawaris yang membatalkan hukum mewarisi satu sama lainnya yang dilakukan ta'akhi antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembangkan dalam bentuk diskusi insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua sehingga dalam kesempatan berikutnya kita bisa lebih tercerahkan insyaallah. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Asri. Menarik sekali tadi pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin bertanya seputar topik ini yang dalam mantel ada di akhlak Rasulullah SAW. Silakan. Gimana, Mas Operator? Ada yang tanya? Ada pertanyaan? Ini Pak Ustadz ya, jadi ya untuk mengawali pertanyaan ada tuh. Ya mungkin untuk mengawali sesi tanya jawab ini Pak Ustadz. Mangga. Ini ada pernyataan yang cukup menarik dari seorang sejarawan Inggris, ini yaitu Edward Gibbon. Ya, itu sejarawan ini pernah mengatakan bahwa terwujudnya kemajuan suatu bangsa adalah ketika masyarakatnya saling menjaga persatuan dan persaudaraan melalui akhlak yang mulia. Ya, dia mengatakan bahwa kesuksesan Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh kekuatan akhlak, bukan kekuatan pedang ataupun kekuasaan. Ini saya kira pendapat seorang sejarawan Inggris ini cukup menarik. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz Asri ini? Sebenarnya kalau kita lihat runut demi runut perkembangan Islam dari perah kejayaan Islam itu, misalkan pertama kali Islam itu diperkenalkan adalah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi, Rahasia, ya, rahasia. Kayak selama 3 tahun Sayyidina Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Dan 10 tahun berikutnya umat Islam pada waktu itu sangat mengalami turbulens, mengalami goncangan politik di antara kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Sayyidina Rasulullah SAW, menjadikan beliau dan para pengikutnya pada waktu itu harus hijrah ke Taif. Dan Taif, penduduk Taif pada waktu itu tidak menerima Sayyidina Rasulullah SAW, kemudian kembali lagi, kemudian dijadikanlah sasaran hijrah pada waktu itu adalah ada 2 negara. Yang pertama adalah Yasrib dan yang kedua adalah Habasyah, atau yang kita kenal dengan sekarang adalah Ethiopia. Artinya, kalau misalkan Sayyidina Rasulullah SAW dalam mengembangkan dakwah, dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pedang, otomatis pada waktu awal-awal penjajah, pada waktu awal-awal pengenalan Islam pada waktu itu, Sayyidina Rasulullah SAW tidak akan mengalami tekanan-tekanan yang seperti itu. Coba perhatikan, dalam riwayat disampaikan bagaimana Sayyidina Bilal disiksa oleh tuannya Abu Sufyan, kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini hal-hal yang menjadikan kita berpikir bahwa Islam itu dikembangkan bukan dengan pedang. Islam itu melakukan ekspansi. Coba perhatikan, tidak ada kita temukan dalam sejarah perkembangan Islam ada kita temukan kata-kata penaklukan, tidak ada. Tapi ulama-ulama kita, sejarawan Islam itu menggunakan fathu, pembukaan, seperti pembukaan kota Mekah. Sama seperti Jakarta misalkan, yang kita kenal bahwa Jakarta itu merupakan singkatan dari kata Jaya dan Karta. Kalau kita bahasa Arabkan, Jakarta itu adalah Jayakarta, artinya Fathu Mubin. Fathu Mubin artinya suatu pembukaan, bukan penaklukan, pembukaan yang dilakukan oleh Fathahillah pada waktu itu. Seperti itu. Jadi Islam berkembang bukan dengan pedang, tapi Islam berkembang karena ketinggian budi pekerti orang-orang yang memperjuangkannya. Seperti yang disampaikan bahwa orang-orang dahulu dari saudagar-saudagar baik dari Palestina, baik dari Mesir, baik dari Maroko, baik dari semua negara-negara yang mengembangkan Islam ke Nusantara pada waktu itu, yang melalui jalur perdagangan bujana gitu. Ada kemudian penelitian yang mencoba mengungkit bahwa maksudnya Islam ke Nusantara bukan dari bujana. Awal-awal yang disampaikan pada abad ke-13, pada sebenarnya abad ke-7 Islam sudah masuk dalam Nusantara pada waktu itu. Jadi intinya Islam dikembangkan atau melakukan ekspansinya bukan dengan kekerasan, akan tetapi menggunakan budi pekerti yang luhur. Bahkan coba perhatikan ketika Fathu Mekah misalkan, apa kata Sayyidina Rasulullah? Abu Sufyan yang pada waktu itu berada di Mekah sudah ketar-ketir. Akan tetapi Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan kepada dengan rombongan, dengan pasukan yang begitu besar, mengatakan wanita dan anak-anak dan siapa saja yang masuk ke rumahnya akan aman, dijamin keamanannya oleh Sayyidina Rasulullah. Demikian halnya ketika Sayyidina Rasulullah SAW melakukan pemerintahan, menjalankan pemerintahan di Madinah, bahwa orang-orang Yahudi bebas melakukan kegiatannya. Bani Quraisyah misalkan, Yahudi Quraisyah, banyak sekali Mustalik misalkan, bebas melakukan kegiatan-kegiatannya tanpa harus ditekan oleh Sayyidina Rasulullah SAW dan komponen-komponen atau komposisi-komposisi dari pemerintahan beliau. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan, Saudara Operator? Dibaca aja. Dibaca Mas. Ini dari Saudara Jaya Ade, bagaimana Rasulullah menerapkan manajemen, baik manajemen waktu, sumber daya dan lainnya pada saat beliau menjadi pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin perang dan pemimpin keluarga dalam satu waktu pada saat itu. Ini masalah manajemen. Sayyidina Rasulullah SAW kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlak daripada Sayyidina Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Semua sumber-sumber hukum yang diterapkan dalam bermasyarakat, dalam tatanan kepemerintahan beliau ketika memerintah di Yasrib atau Madinah pada waktu itu berdasarkan Al-Quran. Misalkan manajemen waktu, misalkan tentunya Sayyidina Rasulullah SAW selalu berpatokan kepada
Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat itu sudah memiliki waktunya masing-masing. Saya lupa ayatnya. Nama sholatu kitaban mauquta, bahwa sholat itu sudah ada waktu yang telah ditentukan, bahwa ini merupakan penentuan waktu. Pada saat kita waktunya sholat, kita sholat. Pada saat waktunya istirahat, kita istirahat. Pada saat waktunya kerja, kita kerja. Tidak ada percampuran dalam manajemen waktu terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Bahwa Sayyidina Rasulullah SAW ketika beliau sebagai seorang pemimpin, kita perhatikan kata-kata Madinah. Kita perhatikan kata-kata Madinah yang tadinya namanya adalah Yasrib. Madinah itu dari kata-kata mudun. Mudun artinya suatu tatanan masyarakat yang memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, yang memiliki normalisasi hukum di dalamnya sangat tinggi. Mudun artinya seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad bahwa Madinah berasal dari kata mudun. Mudun artinya suatu sosialisme, suatu masyarakat yang memiliki tatanan hukum yang betul-betul bersumber daripada Al-Quran. Suatu tatanan masyarakat yang betul-betul memiliki target yang bersifat ukhrawi. Artinya tatanan masyarakat yang ada di Madinah pada waktu zaman Sayyidina Rasulullah SAW itu beraliansi ukhrawi seperti yang saya sampaikan pada awal-awal materi tadi. Sayyidina Rasulullah SAW dalam melakukan, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau seorang ayah, beliau seorang teman di antara para sahabatnya, beliau seorang suami daripada istri-istrinya, beliau mampu memposisikan dirinya kapan dia menjadi seorang ayah yang baik, kapan beliau menjadi seorang suami yang baik, kapan beliau harus menjadi sahabat di antara para sahabatnya. Disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW sangat senang berkumpul dengan para sahabatnya. Kadang-kadang di antara para sahabatnya selalu melakukan tausiah-tausiah, melakukan pencerahan-pencerahan, melakukan planning-planning, apapun yang akan dilakukan, beliau selalu men-share kepada sahabat-sahabatnya. Sebelum pindah ke sahabatnya, beliau selalu meminta pandangan-pandangan atau masukan-masukan daripada istri-istri beliau. Sama seperti ketika Rasulullah dalam perang Khandaq misalkan, beliau meminta pandangan-pandangan para sahabatnya. Ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin, seperti itu yang dia lakukan. Ketika Sayyidina Rasulullah SAW menjadi seorang agamawan atau seorang ustadz, begitu yang dia lakukan. Dia mampu memberikan pencerahan kepada khalayak masyarakat yang ada di sekelilingnya, baik itu orang-orang yang sudah memeluk agama Islam dan ada juga yang tidak memeluk, maupun masyarakat yang tidak memeluk agama Islam. Ada kaum Nasrani yang ada di Madinah pada waktu itu, ada bangsa Yahudi yang ada pada waktu itu, yang kita kenal dengan Ahlul Zimmah. Ahlul Zimmah adalah suatu masyarakat yang dijamin kehidupannya, dijamin hukum-hukum yang berlaku kepada mereka oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Ini mungkin tidak terkait langsung dengan topik itu, Ustaz. Silahkan ya, nggak ada masalah aja. Ini terkait dengan berita yang baru, yang akhir-akhir ini baru terjadi. Ini terkait pernyataan Presiden Prancis itu, Macron itu, yang banyak pihak menilai pernyataan tersebut bisa memicu Islamofobia gitu, yang di negara-negara Barat. Gimana kita sebagai umat Islam menyikapi atas pernyataan tersebut, Pak Ustaz? Saya mencoba menjawabnya dari sisi lain. Tidak sama seperti sisi yang dikembangkan oleh teman-teman kita di Indonesia atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Kuwait, kemudian di Dubai melakukan pemboikotan produk-produk Prancis. Jadi saya melihatnya bahwa ini
suatu tanda kebangkitan. Apa yang dilakukan oleh Michael Macron itu merupakan suatu titik daripada kebangkitan Islam. Coba kita perhatikan di mana-mana di London misalkan perkembangan Islam Masya Allah sangat tinggi. Di Amerika juga seperti itu. Di daerah-daerah dan negara-negara Afrika seperti itu. Di Indonesia, di negara-negara Asia dan ASEAN pada umumnya, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Artinya ada ketakutan yang dirasakan oleh suatu kelompok yang tidak memahami Islam secara komprehensif, yang selalu terimbas dengan informasi yang tidak prediktif, yang tidak benar hubungannya dengan Islam. Artinya kan berita kan sebenarnya bisa kita bisa kita beli, bisa kita arahkan, bisa kita manage. Seorang misalkan wartawan bisa membuat beritanya step by step sehingga bisa membintangkan Islam sebagai suatu agama yang melakukan tindakan-tindakan teroris. Dan hal ini sudah banyak karikatur-karikatur yang dikembangkan oleh pemerintah Prancis bahwa setiap gedung pemerintahan diwajibkan untuk menyiarkan karikatur di gedung tersebut. Ini merupakan tindakan-tindakan yang saya rasa tidak manusiawi. Tindakan yang mempunyai suatu tujuan politis. Dan kita tidak membahas masalah politik di sini, kita hanya ingin mencontoh bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW ketika menghadapi musuhnya, bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW kadang-kadang Sayyidina Rasulullah dilempari oleh orang-orang Yahudi, mohon maaf, dengan kotoran. Apa yang dilakukan Rasulullah? Seperti contoh yang ingin saya tertarik mengangkatnya, ketika seorang Yahudi yang mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu banyak sekali predikat-predikat yang disematkan kepada Sayyidina Rasulullah yang sama sekali kontradiktif terhadap realita yang terjadi pada zamannya. Kemudian Sayyidina Rasulullah tidak pernah menghiraukan omongan atau ucapan orang Yahudi tersebut. Akan tetapi Sayyidina Rasulullah setiap kali berangkat ke Masjid Nabawi, beliau selalu menyuapi atau memberikan makan kepada orang Yahudi tersebut hingga akhirnya orang Yahudi tersebut ketika Sayyidina Rasulullah wafat, beliau berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, saya mempunyai seorang tanggungan, seorang Yahudi yang di pinggir jalan berada di sini, seorang pengis, tolong lanjutkan, berikan dia makan kepada pengemis tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan makan, menyuapi orang Yahudi tersebut, apa kata orang Yahudi itu? Orang Yahudi mengatakan, kasar sekali caramu. Mana orang yang selama ini memberikan saya makan? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwa orang yang selama ini memberikan makan kepada kamu sudah meninggal. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Sayyidina Rasulullah SAW yang engkau selalu caci setiap harinya. Jadi metode yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW adalah suatu hal yang betul-betul bisa meluluh lantahkan hati daripada orang Yahudi tersebut. Yang tadinya sangat membenci kemudian berubah dan pada saat itu dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Dan hal ini yang perlu kita kembangkan sebenarnya. Kita perhatikan bahwa Habib Al-Jufri mengatakan Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan musuh, perbaiki hubungan kita dengan sesama, perbaiki hubungan kita, insya Allah akan memberikan kemenangan. Kadang-kadang karena kita selalu berpikir materialis, saya melakukan ini mendapatkan ini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kan pemikiran kita. Karena target yang kita inginkan adalah mutlak otoritas Allah Subhanahu wa taala. Pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Kuwait, saudara kita yang ada di Bahrain, bahkan termasuk di Turki, Presiden Erdogan juga melakukan pemboikotan. Kemarin kalau saya tidak salah bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil dubes Prancis untuk mengklarifikasi ucapan Presiden Michael seperti itu. Jadi
ada teknik yang harus kita lakukan. Saya sangat terkesan dengan teknik yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah bahwa bagaimana Sayyidina Rasulullah melulu lantahkan seorang Yahudi dengan akhlak beliau yang mulia tanpa orang Yahudi tersebut ketahui. Kadang-kadang target yang kita tidak mesti kita capai hari ini, tapi kita harus bisa jadi mungkin besok, bisa jadi mungkin bulan depan, bisa jadi mungkin tahun, atau mungkin bisa jadi cucu-cucu kita yang akan merasakan target yang kita fokuskan atau fokus yang kita targetkan. Seperti itu. Oke, hadirin sekalian, Waktunya kita mau iya, kita ini sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas ya, berhubung satu lagi. coba Dibaca. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Mas Wendy. Bagaimana Rasulullah bersikap adil terhadap istri-istrinya? Apakah ada perlakuan khusus yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya? ini pertanyaan Mas Wendy. Mas Wendy kayaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalur untuk melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Wendy, mudah-mudahan tahun depan Insya Allah Mas Wendy sudah harus menempuh yang kita namakan sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ini yang ingin saya sampaikan bahwa seorang yang belum melakukan perkawinan atau sunnah Rasulullah, amalannya dicatat satu. Ketika dia melakukan kebaikan, catatannya cuma satu. Tapi ketika dia sudah beristri, bahkan punya anak, yang tadinya satu dilipat gandakan. Jadi makanya harus cepat-cepat, jangan lambat Mas Wendy. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau bersifat adil kepada semua istri-istri beliau. Bahkan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa-masa kritis beliau masih meminta izin kepada istri-istri yang lain bahwa boleh nggak saya. Coba perhatikan Sayyidina Rasulullah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang suami yang baik, beliau selalu meminta izin kepada para istrinya. Yang tadinya gilirannya istri yang lain, tapi beliau meminta izin supaya sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Meminta izin kepada istri yang lain, boleh nggak saya beristirahat di rumah Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pada waktu itu. Dan istri yang lain membolehkan Sayyidina Rasulullah. Adil dalam pengertian, kadang-kadang kita mengartikan adil itu adalah wada'u syai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kalau misalnya ke depannya Mas Wendy diberikan dikaruniai istri 2 atau 3, ada istrinya yang satunya yang kurus, satunya yang gemuk. Adil itu adalah bukan berarti memberikan baju kepada 2 istrinya dengan ukuran yang sama. Itu nggak adil namanya. Tapi memberikan sesuai dengan ukuran istri yang pertama adalah baju yang size M, walaupun dengan harga yang berbeda. Kemudian istri yang gemuk itu diberikan baju atau pakaian yang berukuran lebih banyak. Seperti itu maksudnya. Jadi udul adalah meletakkan sesuatu pada porsinya. Demikian. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat Mas Wendy. Ya, insya Allah kita doakan tahun depan ya. Amin. Amin. Ya, hadirin sekalian, ini sebenarnya banyak hal yang akan kita bahas, cuman berhubung keterbatasan waktu ya. Kita akhiri saja Pak Ustadz, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah mengikuti acara webinar Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh KJRI Karachi. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan kepada kita semua, dan juga bisa menambah wawasan keislaman kita, terutama terkait sejarah perilaku Rasulullah SAW. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan Pak Ustadz dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Subhanakallahumma ya maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya maulana la rizqa lana illa ma razaqtana wa anta khairur raziqin. Allahumma dzunubana warhamna wa'afina wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma aslah baina umurana ya rabbal alamin. Allahumma aslah umura kulla asy-sya'bi Indonesia fi Karachi ya Allah. Allahumma aslah umura sya'bi Indonesia fi Karachi ya Allah. Allahumma aslah kulla umura sya'bi Indonesia fi Karachi ya Allah. Warzuqna rizqan wasi'an katsiratan
مباركا يا رب العالمين واغفر ذنوبنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين وارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا مولانا ارزقنا حبك وحب نبيك يا رب العالمين وحب من يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari Studio Clifton KJRI Karachi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Irian dan Pak Ade di tanah air. Makasih Pak Pak Konjen. Ade, jangan nambah lagi usulannya. Iya Pak Konjen. Dekat-dekat. Terima kasih semua. Tambah lagi, tambah 5. Terima kasih Bu Vera. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Nia. Oh iya. Makasih Pak Konjen. Makasih Terima kasih Bu semua. Nia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bu Terima Ani. kasih sekali. Terima kasih Nungka. Assalamualaikum semua. Ya, saya nggak dapat ini pahala karena istri jauh kan, jadi nggak bisa berbuat baik. Kalau Pak Sigit honeymoon terus itu. Betul.